Sobat Traders, kembali lagi bersama saya Kang Ajay, market analyst dari Finance Indonesia. Seperti biasa teman-teman, kita mencari opportunity untuk update daripada pair XAUSD atau gold, itu seperti apa perkembangannya. Oke, sebelum saya masuk ke pair gold, ini teman-teman ya, kita lihat daripada DXY itu sendiri, atau dari dolar itu ya, grafik daripada dolar itu teman-teman. Ini sebagian sudah saya coret-coret teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, sebenarnya itu tendensius daripada DXY sendiri itu masih bull ya. Kalau kita lihat, ini masih bull ya. Masih bullish ya, ada tendensius dia itu bullish. Namun, di sini tuh udah istilahnya udah kelihatan oversold ya. Sorry, overbought. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya, kalau kita lihat lebih detail daripada time frame lebih kecil teman-teman. Sebenarnya ini udah masuk ke kategori ini ya teman-teman ya. Kita tarik aja trend line dari atas ke bawah ya. Trend line ke bawah, terus kita tarik aja trend line ke bawah ke sini ya, dari bawah ke bawah. Dari hubungkan ke higher high yang valid ke lower high ke sini ya. Artinya di sini itu koreksinya itu overlap ya. Ketika overlapping itu ke bawah, sebenarnya dia itu akan tren sesungguhnya dia up gitu ya sebenarnya. Nah, kalau kita combine daripada gelombang itu sendiri, wave itu sendiri teman-teman, kalau kita lihat dari sini, kita langsung di sini sebut dengan 1, 2, 3, 4. Artinya di sini itu terbentuk daripada DHC4 ya, discounting high closing price itu yang keempat. Itu biasanya keempat ya, 4, dan biasanya maksimal itu 6. Namun di sini tuh kalau kita lihat semakin banyak ya price story-nya itu, semakin banyak dia itu candle-nya marubozu ya, yang mendominasi. Artinya benar sesuai dengan yang di awal, ketika overlapping seperti ini maka dolar itu akan terjadi sebuah kenaikan satu kali lagi gitu ya. Kalau kita lihat daripada market structure-nya itu sendiri, ya ini ada change of character eksternal, artinya dia itu udah terjawab, ya, dia itu terjawab turun ke bawah. Dan seharusnya ini terjadi sebuah breakout structure. Namun breakout structure-nya ini, ya, karena di sini itu breakout structure-nya ini bentuknya false break ya, seakan break dia itu malah masuk lagi ke bawah. Dan kemudian sesuai dengan prinsip yang di awal ya teman-teman, ini primary atau ini impulsif, ini korektif, impulsif, ini seharusnya jadi korektif, setelah itu impulsif lagi. Pertanyaannya di sini tuh korektifnya masih belum valid teman-teman ya, koreksinya masih belum valid, dia tuh harus memecahkan daripada liquidity swing point. Ini karena ada reaksi di sini tuh ada drop base drop ya, ini sudah ada drop base drop ya. Ini kalau kita lihat dari sini ya, ini ada. Nah, seperti ini. Ini ada drop base drop. Artinya di situ ada reaksi turun dulu ke bawah, setelah itu dia menghantarkan ke atas. Oke, sekarang kita istilahnya memahami secara major ya. Secara majornya itu garis besarnya itu bahwasanya DXY dia itu akan mengalami sebuah kenaikan ya, satu kali lagi at least dia itu akan ngejar daripada di sini ya. At least dia itu akan ngejar daripada daerah sini. Karena di sini tuh awal mula terjadinya sebuah perubahan tren short term ya, trend change, orang bilang itu trend change. At least dia itu akan ngejar di 106 ya. Oke, itu sejarah garis besar. Oke, sekarang kita lihat daripada pair XAUSD ini sendiri teman-teman. Kalau kita lihat dari sini ya, ini sudah sebagian saya compare ya. Ya, ini sudah saya sebagian ya, udah saya coret-coretan juga. Nah, kalau kita lihat di sini tuh terjadi sebuah trend change ya. Kembalikan daripada itu ya teman-teman ya. Kebalikan daripada DXY itu sendiri, ini ada lower high ya yang sudah dipecahkan, ini breakout structure-nya terakhirnya di sini ya, di breakout structure-nya dia itu malah memecahkan ke atas, artinya di sini itu ada perubahan tren ya, dari bearish ini dari sebuah ke bullish short term ya. Nah, kalau kita lihat bedah dari time frame lebih kecil lagi ya, kira-kira itu di atas barusan itu kan terjadi overbought juga tuh, overbought. Nah, kalau kita lihat time frame lebih kecil, apakah ada struktur penurunan? Karena kalau kita mau follow the trend, at least ya, di sini ada swap zone ya, di sini swap zone ada supply yang high quality, di situ ada terjadi satunya 1, 2, 3. Di sini tuh ada magnet di sini ya, ada magnet. Ya. Saya bilang itu ada magnet di sini. Sebenarnya itu kayak ada imbalance gitu ya, ada value gap, and efficiency price action itu sama. Ternyata dia itu dipecahkan ya. Ketika dia itu dipecahkan, maka dia itu akan berpulang menjadi sebuah order block yang bullish atau demand ya, demand. Oke, kita udah tahu secara garis besar. Nah, sekarang kita turunkan ke time frame lebih kecil ya, at least di H1 kita lihat dulu deh biar mengikuti dari awal ya. Ini benar masif sekali ya, ini impulsifnya masif sekali, buyer benar-benar menguasai
Nah, kalau kita lihat di time frame lebih kecil, ternyata teman-teman, ternyata di time frame kecil itu ada struktur penurunan nih. Ya, artinya di time frame yang lebih besar itu terjadinya sebuah koreksi, ya, di time frame yang lebih kecil itu ada struktur penurunan. Tahunya dari mana? Jadi di time frame yang lebih besar itu dia itu impulsif atau primary itu sudah selesai karena dia itu udah mengambil liquidity swing point. Artinya koreksi itu dimulai, gitu ya. Koreksi itu dimulai. Pertanyaannya mau sampai mana? Jadi secara major time frame tadi, ya kita at least kita akan dapat di 1947, 1926, 1926 ya, 1926, 1947. Kita itu siap-siap nanti itu entry buy kalau misalkan mau follow the trend gitu. At least biasanya di bawah dikit. Namun di sini ya, kalau kita turunkan lagi time frame kecil, ternyata di sini itu yang tadinya itu di higher time frame itu bentuknya sebuah liquidity swing point, ternyata di time frame kecil itu bentuknya higher low ya. Kalau kita lihat, oke, kita lihat dari sini dulu deh. Oke, di sini bukan breakout structure terakhir. Oke, terus dia tuh impulsif, setelah naik paling tinggi ini, setelah itu turun ke bawah, udah ngambil liquidity swing point, setelah itu break ke atas, ini terjadi sebuah breakout structure. Ternyata dia itu malah dibanting ke bawah lagi, teman-teman. Ini perubahan trend change short term gitu ya. Ini ada perubahan tren, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini satu, terus dia tuh naik lagi ke atas, ini primary, ini secondary atau impulsif koreksi. Setelah itu dia malah impulsif lagi. Ini terjadi sebuah breakout structure ya. Oke, breakout structure. Nah, pertanyaannya gini sekarang nih. Ini di lower high-nya otomatis ini high, oke ini high, ini low, lower high, lower low. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman ya. Di sini itu lower high-nya bentuknya tuh liquidity trend line spot ya. Lower high-nya kalau kita tarik dari sini ke sini. Di sini tuh tidak ada entry point di lower high yang bagus ya. Artinya di atas itu pasti ada unfilled order atau order block. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, ini sesuai dengan persyaratan udah lengkap ya. Di atas itu kita ada order block ya. Dan juga di sini ada magnet. Ya. Ada magnet di sini tuh. Artinya kita bisa siap-siap nanti semisal harga ini sudah berjalan ya, teman-teman ya. Harga sudah berjalan. Jadi kita bisa siap-siap nanti ini harga sedang sini, kita tidak bijak kalau misalnya kita cari posisi sell sekarang karena dia tuh belum lengkap ya, belum selesai nih. Secondarnya belum selesai atau primernya belum valid gitu ya. Ini belum valid karena dia tuh harus liquidity dulu ya. Semisal ini kita spekulatif istilahnya mau entry sell di sini, yang jelas ini ibaratnya kita lebih ke gambling gitu teman-teman ya. Oke. Maka skenario-nya gimana? Jadi skenario-nya itu ya dia itu semacam kayak sideways di sini dulu, nanti lihat di US session ketika dia di ke atas ada konfirmasi di sini, contoh semisal dia tuh break ke bawah, break ke atas seperti ini, seakan-akan jadi kayak semacam breakout structure ya, change of character sorry, seakan-akan jadi change of character, maka ini kita bisa cari posisi sell dengan target gimana? Targetnya yaitu di 1947-an karena ini merupakan sebuah koreksi daripada higher time frame-nya teman-teman ya. Oke, maka kita siap-siap nanti semisal dia itu akan berada di atas, semisal teman-teman udah buy di sini ya siap-siap set BE ya, karena ini biru peluang sebenarnya semacam kayak seperti ini ya, seakan-akan jadi false break lagi, udah ngambil di bawah ya, udah berarti ini kita cancel gitu ya. Jadi ada dua skenario ya. Oke, skenario pertama ketika harga itu malah break ke atas, udah ngambil di sini, kita siap-siap cari posisi sell dengan target itu at least di sini ya, untuk target pertama. Nah, kemudian target tamatnya itu di sini ya, untuk menyelesaikan daripada koreksinya itu sendiri teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini baru kita lihat, oke ini ya. Oke, jadi kita taruh SL-nya di atas sini. Ingat ya, TP pertamanya itu ini kan last swing low-nya di sini. Ini udah 1/3 ya teman-teman ya. Ini sudah 1/3. Yang jelas saya akan tunggu nanti. Karena kenapa? Major time frame-nya itu sedang bullish ya. Makanya di sini harus benar-benar konservatif, tunggu-tunggu konfirmasi beneran ya. Nah, kalau kita udah sampai ke bawah sini, karena di sini itu merupakan area zones daripada korektifnya itu selesai dari higher time frame-nya teman-teman. Ya, jadi dia itu kan seperti ini. Jadi kita bisa siap-siap cari posisi buy di bawah. Oke, agak besar. Makanya di smart money konsep itu sendiri itu lebih ke nunggu konfirmasi ya, lebih ke konservatif istilahnya seperti itu. Ini 1/2,5 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk daripada video kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain juga.
Terima kasih sudah nonton, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.